Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya masih akan membawakan sebuah tulisan dari Bri Story Prequel RHDPK atau Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Wow, dan ini sudah masuk part ketiga ya teman-teman ya, dimana di sini sudah mulai masuk ke kisah kelam apa sih yang terjadi di situ dulunya, ternyata itu adalah Desa Sindang Hulu dulu namanya. Wow, ini makin seru aja dan makin mencekam aja. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang suka baca wajib banget nih untuk beli buku-buku karya dari Bri Story. Wajib juga ikuti Twitter dari Bri Story, dan juga Bri Story ini punya channel YouTube juga teman-teman. Kisahnya juga keren-keren banget di sana ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Entry, silahkan bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke pedalaman Sumatera. Kisah kelam di Desa Sindang Hulu, Prequel RHDPK Part 3. Jam 12 siang, sinar matahari sedang terik-teriknya. Kami semua berkumpul di ruang tengah. Banyak pertanyaan dilontarkan oleh Pak Rahman dan teman-temannya. Aku dan Sandi berusaha menjawabnya satu persatu semampu yang kami bisa. Dan kami ingat, adik berdua ini ditemukan sama-sama pingsan, tapi di tempat yang jaraknya berjauhan. Bagaimana ceritanya bisa begitu? Ada apa sebenarnya? Pada awalnya, Pak Kades melontarkan pertanyaan seperti itu, pertanyaan yang tentu saja diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Lalu kami perlahan mulai bercerita dengan runut. Bermula dari ketika aku di rumah ini sendirian karena Sandi yang harus pergi ke kota karena ada beberapa keperluan yang memang harus dibeli. Setelah kami sudah menceritakan sebagian besar peristiwanya, ada beberapa orang yang memperlihatkan mimik terkejut, heran, kaget, tapi ada juga yang malah tersenyum-senyum kecil. Pak Kades dan Pak Rahman, salah satu orang yang tersenyum itu. Kenapa mereka tersenyum? Ya, karena kami sudah bisa menebak arah cerita dari adik-adik ini. Begitulah jawaban Pak Kades ketika kami bertanya apa sebab mereka tersenyum. Bisa menebak bagaimana ya Pak? Tanyaku lagi. Kemudian berganti, satu persatu dari mereka bercerita, menjelaskan panjang lebar. Pada intinya, mereka semua sebenarnya sudah tahu kalau rumah dan perkebunan karet ini terkenal sangat angker. Terus kenapa Pak Rahman membiarkan kami menginap di sini? Tanyaku agak bersungut. Karena saya pikir orang kota tidak percaya gini-ginian. Saya pikir orang kota tidak takut hantu. Tanpa rasa bersalah, Pak Rahman berkata seperti itu. Begitulah, sampai akhirnya kami bilang ke mereka kalau kami akan pulang ke Jakarta hari ini juga. Kami sudah tidak mau lagi bermalam di rumah di tengah perkebunan karet ini lagi. Trauma. Sekitar jam 3 sore, Pak Rahman dan Pak Kades beserta rombongan lebih dulu pergi pulang ke rumah masing-masing. Sementara aku dan Sandi rencananya akan pergi ke kota setelah membereskan semua barang-barang dan menyelesaikan beberapa sisa pekerjaan. Setelahnya, rumah kembali sepi. Udah beresan? Tanyaku. Bentar lagi, gue lagi ngitung dikit lagi nih, jawab Sandi. Sudah jam 5:30 menjelang matahari menghilang dari dataran. Seperti yang sudah aku bilang tadi, kami memutuskan untuk kembali ke Jakarta hari ini juga. Tidak berpikir sedikit pun untuk bermalam sehari lagi di rumah ini, tidak mau. Sejak hanya tinggal berdua, aku dan Sandi sama sekali tidak membahas sedikit pun tentang peristiwa yang kami alami malam sebelumnya. Menghindari ketakutan dan trauma, memilih untuk nanti saja membahasnya kalau sudah pergi dari sini. Percakapan dengan Pak Kades dan Pak Rahman tadi siang pun menambah alasan buat kami untuk segera pergi. Semoga tidak akan kembali lagi. Tanggung dok, habis maghrib aja kali ya. Serius loh, beneran? Iya, enak juga kan maghrib-maghrib di perjalanan di tengah hutan pula.
Aku sebenarnya ingin cepat-cepat pergi segera, tapi benar juga apa yang dikatakan Sandi. Dengan sedikit terpaksa, aku ikut idenya. Ya udah, gua beresin barang taruh di motor dulu ya. Aku berkata seperti itu ketika Sandi masih berkutat dengan hitung-hitungannya. Tidak lama kemudian, aku sudah selesai membereskan barang-barang termasuk ransel milik Sandi. Selepas maghrib nanti, kami tinggal tancap gas untuk menuju kota lalu menunggu bis malam menuju Jakarta. Hampir jam 6. Aku menunggu sambil duduk di teras depan, merokok, menikmati sisa kopi siang tadi, memandang lepas ke arah pepohonan karet di hadapan. Gelap mulai menyelimuti, namun pandangan masih sanggup menjangkau rentang perkebunan cukup jauh, sama sekali tidak ada pergerakan. Pepohonan diam terpaku, karena tidak ada angin yang menerpa, suara dengung serangga mulai menemani. Aku seperti terhipnotis, memperhatikan riuh sepi yang seperti juga memperhatikan senyap. Dok, masuk. Udah mau maghrib. Tiba-tiba Sandi sudah berdiri di pintu, membuyarkan lamunanku. Kemudian kami masuk dan menutup pintu. Fokus dok, yang ngelamun, ucap Sandi. Ya, aku paham apa yang ia maksud. Sudah jam 6 lewat 10 menit. Kemudian aku dan Sandi bergantian ke kamar mandi untuk berwudu. Walaupun cukup jarang berbicara satu sama lain, namun aku dan Sandi sepertinya sudah sama-sama paham dan merasakan kalau suasana di rumah dan perkebunan ini perlahan mulai mencekam lagi. Hawanya aneh, seperti ada yang memperhatikan. Sepinya berbicara bahasa ketakutan kami merasakan. Hamparan dua sajadah terbentang di dalam kamar. Sandi sudah duduk di sajadah depan. Mulailah kami sholat. Selama beribadah, tidak ada hal aneh yang terjadi. Normal, khusyuk kami menjalani sampai Sandi mengucap salam kedua rakaat terakhir. Setelah selesai, kami lanjut sebentar membaca doa, dan di saat inilah mulai terjadi sesuatu. Srek, srek. Kami langsung berpandangan heran ketika mendengar suara seperti itu. Srek. Suara apa itu? Tebakanku, itu bunyinya seperti suara ada orang yang menyapu dengan sapu lidi. Kalau benar, siapa yang malam-malam sudah gelap begini menyapu? Suaranya sangat jelas, terdengar dekat. Sepertinya berasal dari samping kanan rumah. Jendela kamar memang tertutup rapat, tapi dari lubang angin suara bisa masuk dengan leluasa. Aku sedikit kesal dengan Sandi. Dia malah kembali lanjut berdoa lagi, padahal sudah merasa ada yang tidak beres. Srek, srek. Lagi-lagi terdengar suara orang yang sedang menyapu di halaman. Siapa itu? San, ayo, aku setengah berbisik. Sebentar lagi dok. Sandi ini seperti tidak melihat keadaan. Ini sudah menjurus semakin seram. Aku semakin kesal. Beberapa menit kemudian, suara gesekan sapu lidi itu menghilang. Syukurlah, tapi sayangnya hanya sebentar. Suaranya memang menghilang, tapi malah berganti dengan suara yang lebih seram lagi. Ada suara seperti itu, seperti ada yang memukul-mukul dinding rumah atau lantai. Entahlah, aku belum tahu pasti. Terdengar sekali lagi. Suara apa itu? Sekali lagi kami saling berpandangan, bertanya-tanya. Suara apa itu gerangan? Ayo dok. Alhamdulillah, akhirnya Sandi selesai juga. Aku langsung berdiri, lalu membereskan sajadah. Begitu pula Sandi. Kami akan berangkat pergi, niatnya begitu. Tapi ketika hendak keluar, tiba-tiba saja lampu petromak di ruang tengah mati. Rumah menjadi gelap, penerangan hanya menyisakan cahaya dari lampu templok di kamar. Kami langsung menghentikan langkah, kaget, terdiam di posisi masing-masing, sangat hening. Suasananya sepi, mati kasarnya. Detak jantung sendiri bisa sayup terdengar. Ada apa lagi ini? Belasan detik berlalu ketika kami masih diam memperhatikan ruang tengah, belum berani melangkah, semakin tak berani bergerak ketika sayup mulai terdengar suara lagi. Kali ini kami mendengar suara orang yang sedang bergumam, berbincang. Bukan hanya satu dua, tapi beberapa. Suaranya sayup samar, nyaris tak terdengar. Tapi ada. Kami sangat yakin kalau suara itu berasal dari depan rumah di halaman. Siapa yang berbincang? Gumongan itu terkadang agak keras, terkadang pelan, nyaris berbisik. Beberapa kata bisa aku tangkap cukup jelas, walau terdengar berbicara dalam bahasa daerah.
cukup seram kedengarannya. Mati, kubur di sini. Kuburan orang mati. Kira-kira seperti itu. Beberapa kata yang bisa aku dengar, sungguh bergidik aku mendengarnya. Gimana? Berbisik Sandi berkata seperti itu. Gak tahu, nekat aja. Aku balas berbisik, namun tiba-tiba saja terdengar suara pintu terbuka. Kami tidak bisa melihat, tapi yakin kalau yang terbuka itu adalah pintu depan. Kemudian Sandi memberikan aba-aba dengan tangannya, menyuruh aku untuk mundur menjauhi pintu. Aku menurut, lalu perlahan kami mundur mendekat ke jendela. Suara gumaman beberapa orang masih terdengar semakin jelas dan semakin jelas, dengan beberapa kata seram yang tertangkap telinga yang membuat sangat mencekam. Beberapa orang itu sepertinya mulai masuk ke dalam rumah. Bait-bait doa mulai terdengar keluar dari mulut Sandi ketika kami akhirnya sudah berdiri bersandar pada dinding kamar. Kalau ingin melarikan diri, maka satu-satunya jalan adalah jendela. Kalau memaksa lewat pintu depan, maka kami harus berhadapan dengan sosok-sosok misterius yang sedang mulai masuk ke dalam rumah. Seram sangat. Nadi nyali terombang-ambing di ayun kecekaman. Rasa takut menghujam isi kepala. Gumaman sosok-sosok misterius itu terus saja terdengar sampai akhirnya mulai terlihat wujudnya. Pintu kamar terbuka lebar, membuat situasi ruang tengah bisa terekspos dengan jelas walau temaram. Ternyata ada sosok-sosok gelap tinggi besar satu persatu menampakkan wujudnya. Mereka masuk ke ruang tengah, 1, 2, 3 dan seterusnya. Aku menghitungnya, kurang lebih ada 8 sosok. Mereka terlihat seperti bayangan hitam pekat, seperti orang berjubah panjang sampai menutupi kaki, kira-kira seperti itu. Gelapnya keadaan membuat aku masih belum bisa melihat jelas wajah masing-masing. Sementara Sandi sudah terdengar menangis pelan, walau masih ada bait-bait doa yang keluar dari mulutnya. Karena sibuk memperhatikan sosok-sosok itu, aku jadi tidak memperhatikan kalau ternyata mereka sedang berusaha untuk mengelilingi sesuatu. Pada awalnya aku pikir meja ruang tengah yang sedang mereka kelilingi, tapi bukan. Ya, bukan. Ternyata mereka sedang mengelilingi keranda mayat. Ya, ada keranda jenazah di ruang tengah. Kami baru sadar dalam temaram. Kami bisa melihat kalau keranda tertutup kain berwarna gelap sehingga tak terlihat apakah keranda ini ada isinya atau kosong. Apapun, tetap saja pemandangan ini sungguh sangat menyeramkan. Gue gak kuat tuh. Gue gak kuat. Kita harus kabur. Bergetar, suara Sandi berbisik seperti itu. Lewat jendela. Iya, aku yang berdiri paling dekat dengan jendela. Lalu pelan-pelan mulai membukanya, terus membuka jendela sampai cukup lebar untuk kami berdua melompat keluar. Sementara itu, sosok-sosok seram itu tetap diam di tempatnya, seperti tidak memperhatikan pergerakan kami. Aku lalu yang pertama melangkah keluar pelan. Ketika sudah di luar, aku menunggu Sandi yang terasa sangat lama dalam proses keluar rumah. Ketika sedang menunggu inilah aku memandang ke sekeliling, lalu melihat sesuatu beberapa meter di samping rumah. Aku melihat dalam gelap ada sosok lagi yang tak kalah seram. Awalnya tak terlalu jelas, tapi lama-kelamaan penglihatanku dapat menangkap bentuknya. Ada seorang nenek tua, rambutnya putih panjang, sedang berdiri memperhatikan sambil tangannya memegang sapu lidi. Aku terpaku melihatnya. Siapa nenek itu? Ngapain dia berdiri dalam gelap? Entahlah, yang pasti sangat seram kelihatannya. San, buruan San, aku bilang begitu ketika tidak juga melihat Sandi melompat jendela. Karena belum juga melihat Sandi, maka aku kembali melirik ke dalam kamar. Lalu aku melihat pemandangan yang aneh. Ya, aku melihat Sandi malah justru sedang berjalan mendekat ke arah pintu kamar, sedang melangkah ke ruang tengah. Sandi, Sandi, aku berbisik memanggilnya, tapi Sandi bergeming. Dia terus saja berjalan pelan ke ruang tengah. Entahlah, seperti terhipnotis dia diam sambil terus melangkah. Tuhan, apa
Apa yang harus aku lakukan? Tidak mungkin aku melarikan diri seorang diri meninggalkan Sandi. Kemudian tanpa menoleh ke arah sosok nenek seram, aku memutuskan untuk melangkah menuju halaman depan rumah. Entah apa yang nanti akan aku lakukan. Sesampainya di depan, aku mendapati kalau suasana gelap gulita, sama sekali tidak ada penerangan. Penglihatan hanya dibantu oleh cahaya langit, tapi dalam temaram aku masih bisa melihat dua motor yang seharusnya menjadi tunggangan kami untuk pergi masih terparkir pada tempatnya. Menoleh agak ke kiri, aku melihat kalau pintu rumah benar terbuka lebar. Kemudian perlahan aku mulai mengintip ke dalam. Cahaya dari lampu kamar masih jadi tumpuan. Temaramnya membantu penglihatan. Lalu tiba-tiba aku melihat Sandi berjalan keluar dari kamar. Dia menuju ruang tengah di mana ada beberapa sosok seram sedang mengelilingi keranda mayat. Sandi masih seperti orang yang sedang terhipnotis. Dia diam dengan tatapan kosong, melangkah masuk ke tengah-tengah sosok-sosok seram itu, lalu berhenti tepat di samping keranda. Sungguh lemas tubuhku melihat itu semua. Seramnya mematikan rasa dan logika. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Terpaku melihatnya, masih menyaksikan semuanya dalam diam. Kemudian aku melihat Sandi kembali bergerak. Dia mulai membungkukkan tubuhnya. Apa yang akan dilakukan? Ternyata Sandi berusaha membuka kain penutup keranda. Aku masih terpaku. Lalu perlahan tutup keranda terbuka. Benar, tangan Sandilah yang membukanya. Tuhan, ini sungguh pemandangan yang menyeramkan. Di atas keranda itu terbaring jenazah berbalut kain kusam. Aku dapat memastikan kalau itu adalah jenazah manusia karena melihat telapak kakinya tak tertutup kain. Ya, aku melihatnya. Kemudian Sandi perlahan mulai duduk bersila, masih diam seribu bahasa. Sementara itu malam masih mencekam. Hawa senyap bersaut, heningnya menenggelamkan keberanian. Sandi! Entah apa sebabnya, tiba-tiba aku berteriak begitu cukup keras, tapi tak tahu apa hubungannya. Setelah itu Sandi jatuh terkulai, tak lagi duduk. Dia terbaring tak sadarkan diri. Kemudian satu persatu sosok tinggi seram itu membalikkan tubuhnya yang tadinya membelakangi. Satu persatu semuanya jadi berdiri menghadap aku. Aku terpaku diam. Kakiku tak bisa digerakkan sama sekali, tak bisa kemana-mana. Mereka perlahan bergerak menuju pintu, hendak keluar rumah, sampai akhirnya satu persatu sudah berada di halaman, hanya beberapa meter jaraknya dari tempat aku berdiri. Aku ketakutan. Tiba-tiba saja tubuhku lemas. Berat tubuh tak bisa ditopang lagi oleh kaki yang tulang-tulangnya seperti lepas dari sendi. Aku jatuh terduduk, menunduk, lalu menangis. Tiba-tiba saja terdengar teriakan yang sangat keras, terdengar seperti jeritan yang sangat lantang. Suara teriakan jerit panjang yang memekakkan telinga, memecah hening malam, membelah sepi mencekam. Mendengar itu, aku mengangkat wajah lalu melihat kalau sosok-sosok seram itu mulai bergerak satu persatu. Mereka bergerak melayang, ya melayang. Mereka melayang, meninggalkan rumah, menjauh, terus menjauh, lalu masuk ke perkebunan karet sampai akhirnya benar-benar hilang dalam gelap, hilang ditelan pekat. Cukup lama aku terdiam. Setelahnya, beberapa menit kemudian, barulah aku bisa sanggup untuk berdiri, menghampiri Sandi yang masih tergeletak di dalam rumah. San, bangun San, bangun. Kita harus segera pergi dari sini. Aku bilang begitu sambil memapanya untuk berdiri. Ketika aku sudah mulai bisa membangunkan Sandi dan dia mulai sadar, dari kejauhan aku melihat sesuatu. Dari perkebunan karet aku melihat kilatan cahaya. Ada beberapa kilatan cahaya. Setelah kilatan cahaya kemudian terdengar deru mesin motor. Ketika kilatan cahaya itu semakin dekat, ternyata itu memang cahaya dari lampu motor. Ada beberapa orang bermotor yang mendekat ke rumah. Sangat lega aku melihat itu semua. Beberapa saat kemudian beberapa motor itu akhirnya sampai juga di depan rumah, lalu parkir di halaman. Ternyata itu adalah Pak Roman dan beberapa temannya. Saya ini khawatir. Sampai hampir jam 11 malam kok kalian belum juga sampai ke kota. Makanya saya mengajak beberapa teman untuk memeriksa ke sini, ucap Pak Roman dengan wajah cemas ketika sudah berdiri di dekat kami.
Ternyata sudah jam 12 tengah malam. Padahal sepertinya kami baru saja selesai sholat maghrib. Aneh, kenapa cepat sekali waktu bergulir? Ada apa Bang Aldo? Kenapa masih di sini? Tanya Pak Roman lagi. Nanti aja Pak ceritanya. Kita pergi dari sini sekarang aja. Kami udah gak kuat. Jawabku. Lalu bergegas kami meninggalkan rumah itu, meninggalkan perkebunan karet yang seramnya tak terkira. Dalam lubuk hati yang paling dalam, kami tidak akan mau datang ke tempat ini lagi. Setibanya di kota, aku dan Sandi memutuskan untuk bermalam di rumah Pak Roman, berangkat ke Jakarta esok pagi saja. Di rumah Pak Roman, aku dan Sandi merasakan kenikmatan dan ketenangan tidur yang tidak kami rasakan 3 malam sebelumnya. Kami bisa tidur tanpa harus merasa takut. Setelah banyak-banyak mengucap terima kasih, sekitar jam 9 pagi kami pun berpamitan. Pak Roman melepas kami di pagar depan rumahnya. Di kota kecil ini tak ada terminal, jadi kami duduk menunggu kedatangan bis di sebuah halte kecil di pinggir jalan besar yang termasuk dalam jalur lintas Sumatera. Menurut orang-orang di sini, bis ke Jakarta akan bermunculan mulai jam 11 siang. Panas sinar mentari mulai menyengat kulit. Satu persatu kami memperhatikan bis yang lewat satu persatu. Benar, tak ada yang menuju Jakarta. Paling jauh hanya sampai ke Lampung. Aku memperhatikan orang-orang yang naik turun bus, bermacam-macam penampilannya, sampai ketika melihat ada pemuda yang turun dari bis yang berasal dari kota Palembang. Pemuda ini dengan tas gendongnya lalu serta-merta duduk di samping aku dan Sandi. Pemuda kurus berkulit agak gelap terlihat ramah karena tersenyum ke arah kami. Bang, siapa dia? Sambil agak membukukan tubuhnya. Ya, jawabku dengan senyumannya. Dari mana mau kemana bang? Tanya pemuda ini. Mau ke Jakarta, jawabku. Oh gitu, ada kerjaan di sini bang? Tanya dia lagi. Iya. Wah, sama dong bang. Saya juga mau kerja di sini bang, di perkebunan karet. Tapi saya nggak tahu letaknya di mana. Kenalkan, nama saya Wahyu bang. Dia berkata seperti itu. Ya ternyata pemuda ramah ini bernama Wahyu. Kilas balik. Desa Sindang Hulu, sekitaran tahun 1953. Sebagian limpahan anugerah Tuhan terhampar di salah satu desa terpencil di pedalaman Sumatera. Terang saja dibilang begitu karena desa ini wilayahnya sangat subur. Sungai besar dengan aliran airnya yang bersih mengalir di batas desa. Udara dan alamnya indah, dikelilingi hutan belantara yang tampak seperti melindungi dari dunia luar. Kira-kira gambarannya seperti itu. Bukan termasuk desa yang berada di dataran tinggi, tapi udaranya cukup sejuk walau berada tak jauh dari bentangan garis khatulistiwa. Sebagian besar penduduk yang bekerja dengan bertani atau berkebun, ditunjang dengan tanah subur dan air berlimpah. Hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Hasil tani dan kebun nantinya akan dijual ke kota atau ditukar dengan barang-barang kebutuhan lain yang belum bisa mereka hasilkan sendiri. Desa ini tidak terlalu besar, penduduknya hanya puluhan kepala keluarga, sehingga mungkin masing-masing orang yang tinggal di situ kenal satu sama lain. Letak satu rumah dengan rumah lain berjarak agak jauh. Masing-masing memiliki halaman luas dengan pepohonan di dalamnya. Warganya lebih banyak berjalan kaki kalau bepergian, tapi kalau jaraknya cukup jauh, mereka akan menggunakan sepeda, gerobak yang ditarik sapi, atau kerbau menjadi alat transportasi kalau harus membawa barang bawaan cukup banyak hasil kebun dan tani contohnya. Secara keseluruhan, desa Sindang Hulu ini bisa dibilang desa yang penduduknya hidup damai dan tentram dengan alamnya yang indah. Pada suatu malam, bulan yang sebelumnya menerangi dengan pantulan sinarnya kini tertutup awan kusam. Maka dari itu Yudar memutuskan untuk menyalakan lagi obor di tangan karena suasana menjadi gelap total. Rumah-rumah penduduk yang dilintasi hanya kelihatan seperti lukisan hitam. Lampu templok yang biasanya dipasang di teras depan sudah dalam keadaan mati.
Sekitar jam setengah satu lewat tengah malam, Yudar sedang dalam perjalanan pulang setelah berkunjung dari rumah Umay temannya. Sebenarnya, rumah Umay yang terletak di desa sebelah tidak terlalu jauh dari rumah Yudar, hanya kira-kira setengah jam bersepeda jaraknya. Tapi karena kebetulan tadi ketika hendak pulang, rantai sepedanya putus, terpaksalah Yudar harus berjalan kaki. Ayolah, aku antar saja kau, Dar. Daripada harus jalan kaki kan. Sebenarnya Umay sudah menawarkan untuk mengantar pulang dengan berboncengan menggunakan sepedanya, tapi Yudar tak mau. Ia bersikukuh ingin pulang jalan kaki saja. Gak apa-apa, Mai, tenang saja. Lihat itu, bulan bersinar dengan terangnya, tidak akan gelap di jalan, jawab Yudar menolak tawaran Umay. Begitulah akhirnya Yudar benar pulang berjalan kaki, meninggalkan sepedanya di rumah Umay. Sunyi, sepi, tak ada suara sama sekali, apalagi di ujung desa. Jalan tanah yang membelah pemukiman, sama sekali gelap tanpa penerangan, hanya cahaya redup malam yang membuat mata jadi terbiasa mengikuti alurnya. Sudah kira-kira setengah jam, Yuda berjalan kaki, hanya tinggal beberapa puluh meter lagi sebelum memasuki wilayah hutan. Bukan merupakan hutan yang rindang, tapi cukup untuk membuat sebagian besar penduduk harus berpikir ulang untuk melintasinya ketika hari sudah gelap. Hutan ini lebih banyak berisi pepohonan kapas dan rindang bambu, akan menimbulkan suara riuh seram ketika bergerak diterpa sepoi angin. Di dalam hutan akan ditemui sungai yang cukup besar. Kalau mau menyeberang harus menaiki jembatan kayu yang melintang di atasnya. Jembatan kayu ini sangat kokoh, sudah puluhan tahun jadi penghubung dua desa, dapat dilalui juga oleh gerobak ataupun kereta yang ditarik kerbau atau sapi. Nah, sungai inilah sebenarnya yang menjadi batas antara desa Umbulan Batu, tempat tinggal Umay, dan desa Sindang Hulu, tempat tinggal Yudar. Menyeka keringat, Yudar menarik nafas panjang lalu menghelanya. Ketika mulai masuk wilayah hutan, pada akhirnya sudah beberapa kali dia memaki diri sendiri dalam hati. Kenapa sampai harus berada di dalam situasi seperti ini? Situasi mencekam dan mulai menakutkan. Berjalan kaki di tengah malam, tapi nasi sudah menjadi bubur, tak lagi bisa mengubah alur. Jalanan desa yang tadinya melintas di depan rumah-rumah penduduk kini sudah berubah. Kanan kiri hanya terlihat pepohonan rapat menghiasi gelapnya malam. Coba untuk mengabaikan sekitar, Yudar terus melangkah. Api dari obor yang ia genggam bergeliat, bergoyang tertiup pergerakan angin. Cahayanya menghasilkan bayangan dari objek apapun yang ada di hadapan. Juga tidak ada suara apa-apa. Yudar hanya mendengar gerak kakinya saja yang sedang melangkah, walau sesekali suara dedaunan kering yang remuk terinjak jadi selingan dalam kesunyian. Pohon kapas dan bambu sekitar yang berdesakan hanya berdiri diam tanpa pergerakan. Nah, ketika sudah berada di tengah-tengah hutan, tiba-tiba saja Yudar mendengar sesuatu, ada yang menarik perhatiannya. Dalam keadaan sunyi sepi seperti ini, suara sekecil apapun akan jadi terdengar jelas. Yudar mendengar seperti ada yang bergerak-gerak di belakangnya, seperti langkah kaki terseret. Yudar menghentikan langkah, lalu menoleh cepat ke arah belakang, kemudian mengarahkan cahaya obor untuk menerangi sekitar. Tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Suara itu juga tiba-tiba menghilang, tak terdengar lagi. Ya sudah, Yudar kemudian lanjut berjalan. Tidak bisa dipungkiri, kalau Yudar sudah mulai merasa ada yang aneh, rasa cemas mulai menemani ketakutan yang sejak tadi sudah timbul tenggelam. Kemudian ternyata senyap hanya sebentar. Suara dari pergerakan misterius di belakang kembali terdengar. Kali ini Yudar hanya menajamkan pendengaran tanpa melihat langsung. Benar, terdengar seperti ada yang bergerak di belakang, tapi kali ini bukan suara langkah kaki terseret, melainkan seperti ada yang sedang menerjang pepohonan, menembus rapatnya hutan dan jaraknya tidak jauh. Refleks. Sekali lagi, Yudar menoleh ke belakang, memperhatikan sebentar sambil lagi-lagi langkahnya terhenti. Kosong, gak ada siapa-siapa.
Suara apa itu sebenarnya? Gumam Yuda dalam hati sambil coba terus memerangi kecemasan. Kemudian dia mulai lanjut berjalan lagi. Kali ini lebih cepat dari sebelumnya. Tapi semakin Yudar mempercepat langkah, semakin cepat juga pergerakan misterius yang ada di belakang mengikuti. Ya, seperti ada yang mengikuti dari belakang. Sadar akan hal itu, Yudar semakin cepat berjalan, ia ketakutan. Nafasnya mulai tersengal sambil mati-matian menjaga api obor untuk tetap hidup. Diterjang tiupan angin, keringat bercucuran. Langkah Yudar semakin cepat ketika suara di belakang semakin riuh dalam senyap. Aneh, Yudar merasa sepertinya sumber suara sudah berpindah tempat. Yang tadinya seperti sejajar dengannya, kali ini sepertinya berasal dari atas di pepohonan. Namun tetap sama, suaranya seperti ada objek yang sedang menembus rapatnya hutan. Entah karena penasaran atau apa, yang tadinya tidak berani, tiba-tiba saja Yudar menoleh ke belakang lagi untuk melihat dan mencari tahu sumber suara. Sekali lagi dia mengarahkan cahaya obor ke tempat yang mencurigakan, yaitu di atas pepohonan. Pada saat inilah akhirnya Yudar melihat sesuatu. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Benar, seperti ada yang sedang menembus rindang pepohonan, dan benar, suaranya berasal dari atas. Pada awalnya, Yudar hanya melihat daunan bagian atas bergerak seperti ada yang menembus menabrak, tapi belum kelihatan apa yang membuatnya begitu karena cahaya obor tak sanggup menjangkau. Tapi akhirnya terlihat ada sesuatu ketika penglihatan sudah mulai terbiasa. Dalam kerembangan ada sosok berbentuk seperti manusia, tinggi, besar, hitam pekat seperti bayangan. Dia sedang berdiri di atas pohon. Dia memperhatikan. Yudar terpaku, tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia terkesima melihat pemandangan mengerikan itu. Namun ketika Yudar masih bergulat dengan keterkejutan, tiba-tiba saja sosok seram itu bergerak terbang melayang menembus pepohonan, menghasilkan suara persis seperti yang ia dengar sejak tadi. Tersadar, Yudar langsung mengalihkan pandangan, membalikkan badan, mengarah kembali menuju pulang. Ketakutan sebelumnya langkah kaki hanya berjalan cepat, kali ini berubah jadi berlari. Mengabaikan pergerakan di belakang yang kembali terdengar, Yudar terus saja berlari. Di kejauhan akhirnya Yudar sudah melihat ada jembatan yang melintang di atas sungai besar perbatasan. Semakin cepat dia berlari karena tak terlalu jauh dari jembatan akan menemui batas desa Sindanghulu, tempat tinggalnya. Nyaris menangis, Yudar sadar kalau sosok misterius di belakangnya itu terus-menerus bergerak, yang membuatnya semakin mencekam. Sepertinya bukan hanya satu, tapi ada beberapa sosok yang sedang bergerak berkelebat mengikuti. Beberapa puluh detik kemudian, akhirnya Yudar sampai juga di jembatan. Aliran air sungai yang tak terlalu deras namun tetap masih menimbulkan suara. Tapi walaupun begitu, riuh kelebatan pergerakan seram di belakang masih terdengar. Namun tetap Yudar bergeming, mengabaikan, memilih untuk fokus tetap memperhatikan ke depan. Kemudian akhirnya kaki mulai melangkah, menginjak badan jembatan yang terbuat dari batang kayu besar. Jembatan ini cukup kokoh. Gerakan melangkah Yudar tak membuatnya bergerak. Panjangnya sekitar 30 meter, memakan cukup banyak waktu untuk melintasinya. Apalagi di tengah kondisi menakutkan seperti ini, semakin terasa lama saja. Di tengah jembatan, Yuda merasa kalau suara-suara di belakang tak lagi mengikuti, namun tetap terdengar di kejauhan. Sepertinya mereka tidak ikut menyeberang. Tapi tak peduli akan hal itu, Yudar terus berjalan cepat menyeberangi jembatan dengan nafas tersengal. Akhirnya Yudar sampai juga di seberang. Tak lagi berlari, langkahnya jadi berjalan pelan, mulai kelelahan. Beberapa meter setelah jembatan, entah apa yang ada di pikirannya, tiba-tiba saja Yudar berhenti lalu menoleh lagi ke arah belakang. Kemudian jantungnya kembali berdegup kencang ketika ia melihat pemandangan yang menyeramkan. Di ujung jembatan ada berdiri tiga sosok tinggi besar yang masih saja berbentuk bayangan hitam. Mereka diam seperti sedang menatap Yudar dari kejauhan, menyeramkan.
Beberapa detik lamanya, Yuda terpaku memperhatikan sampai akhirnya tersadar, lalu mulai kembali berlari kencang ketika melihat sosok-sosok itu tiba-tiba semuanya berkelebat terbang dengan kencang melayang di atas jembatan menyeberangi sungai menuju ke tempat Yuda tengah berdiri. Yuda terus berlari sambil menangis sementara sosok seram terdengar masih seperti terus mengikuti. Untunglah beberapa saat kemudian di kejauhan mulai terlihat ada rumah penduduk pertanda kalau batas luar desa Sindang Hulu sudah dekat. Tak berani lagi menoleh ke belakang, Yudar terus saja berlari kencang. Rumah Yudar dan neneknya terletak tak jauh dari batas desa sehingga tak lama kemudian Yudar sudah sampai di depan pintu rumahnya. Tok tok tok, tok tok tok. Nek, buka pintu nek. Nek, cepat nek. Suara Yudar gemetar sambil tangannya terus mengetuk pintu depan. Tak lama, sang nenek akhirnya membukakan pintu. Malam sekali kamu pulang ya nak. Wajah cemas neneknya sangat kelihatan. Iya nek, maaf tadi sepedaku rusak, jadi terpaksa berjalan kaki dari rumah Umay, jawab Yudar masih berusaha mengatur nafasnya. Lalu kenapa kamu masih tersengal seperti itu? Ya sudah sana, bersih-bersih dulu. Sepertinya neneknya Yudar sudah sedikit mengerti apa yang baru saja dialami oleh cucunya. Kelegaan sudah mulai dirasakan Yudar di dalam rumah. Ketakutannya berangsur menghilang. Bergegas ia ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Beberapa hari sebelumnya, Nek, katanya semalam ada hantu terbang itu lagi. Kok seram sekali ya Nek. Di dapur yang letaknya di belakang rumah, Yudar bertanya kepada neneknya yang sedang berusaha menyalakan api di bawah tungku. Ah, masa sih? Kamu itu kata siapa? Jawab sang nenek tanpa menoleh ke arah Yudar. Pak Ramdan nek, bapaknya Udin. Dia pulang mengaji dari musola hampir tengah malam. Nah, itu bisa jadi peringatan untuk kamu. Jangan sering-sering pulang malam. Bertemu hantu terbang itu nanti baru tahu rasa. Sang nenek berkata seperti itu sambil terus meniup bawah tungku dengan bambu panjang di tangannya. Begitulah, pada suatu pagi di satu sudut desa Sindang Hulu terjadi percakapan antara seorang cucu dengan neneknya. Cucu ini bernama Yudar, remaja berumur sekitar 17 tahunan, sedangkan sang nenek biasa dipanggil Nenek Sarmi. Sejak kecil, Yudar memang tinggal di rumah neneknya. Diasuh dengan penuh kasih sayang setelah ditinggal kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya pergi ketika Yudar masih berumur 4 tahun. Menurut cerita dari Nenek Sarmi, waktu itu ayah dan ibu Yudar berpamitan untuk mencari pekerjaan di kota, kemudian menitipkan Yudar kepada neneknya. Tapi setelah hari berganti hari, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, orang tua Yudar tak pernah kelihatan batang hidungnya lagi, tak pernah kembali lagi. Tak ada kabar sama sekali, meninggalkan Yudar seorang diri. Tapi tak apa, Yudar sudah cukup bahagia tinggal dan diberikan kasih sayang oleh neneknya. Walau sesekali dia masih bertanya-tanya kemana gerangan bapak dan ibunya. Tapi emang benar nek, katanya hantu terbang itu sudah ada sejak dulu. Yudar masih penasaran. Ya, menurut orang-orang kampung seperti itu, jawab sang nenek. Apa nenek pernah melihat hantu itu? Pertanyaan terakhir dari Yudar membuat Nenek Sarmi sejenak terdiam, lalu menghela nafas panjang, bergulat dengan perasaannya ketika harus memilih bercerita yang sebenarnya atau berkelit berbohong menutupi kebenaran. Kenapa diam? Yudar tak sabar menunggu jawaban. Pernah, dulu sekali, ketika ayah kamu masih kecil. Akhirnya Nenek Sarmi menjawab dengan jujur perihal peristiwa yang pernah dia alami puluhan tahun yang lalu. Kenapa nenek gak pernah cerita? Buat apa? Nanti kamu malah ketakutan. Ah, nenek ini, aku kan pengen tahu bagaimana nenek melihat hantu-hantu itu. Ah, serem apa tidak nek? Lalu bentuknya bagaimana nek? Apa benar-benar bisa terbang? Rentetan pertanyaan langsung keluar dari mulut Yudar itu yang sebenarnya tak diinginkan oleh Nenek Sarmi. Ah, nanti sajalah ceritanya. Sudah, kamu pergilah ke ladang sana membajak. Besok nenek mau menanam benih. Ah, nenek ini bikin penasaran aja. Setelah itu, Yudar bangkit dari duduknya, lalu melangkah pergi menuruti perintah sang nenek. Dia lalu mulai bersiap pergi ke ladang untuk mulai membajak sawah.
Yudar adalah anak yang baik. Selama diasuh oleh sang nenek, ia tak pernah membantah, ia selalu menurut. Nenek tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya tinggal kamu seorang, Yudar. Jadi tolong, untuk jangan membuat nenek kamu ini kecewa atau bersedih. Kau harus selalu menjadi anak yang baik. Begitu nenek bilang berkali-kali. Pada intinya, Nenek Sarmi sangat menyayangi cucu satu-satunya ini. Begitu pula sebaliknya, Yudar juga sangat menyayangi neneknya. Tak pernah mau membuat beliau sampai menangis. Desa terpencil yang tentram ini belakangan digegerkan dengan berita tentang adanya beberapa kejadian aneh katanya. Beberapa penduduk pernah melihat ada sosok-sosok menyeramkan di beberapa sudut desa katanya juga. Sosok ini bentuknya seperti manusia yang tinggi besar namun wajah dan tampilan jelasnya masih misterius karena selalu terlihat seperti bayangan hitam tak hanya di malam hari. Beberapa orang juga pernah melihat mereka ketika matahari masih bersinar. Sosoknya kadang hanya diam seperti sedang memperhatikan dari kejauhan. Kadang berkelebat, ada pula yang melihat mereka terbang melayang. Kadang muncul hanya satu sosok, kadang lebih dari satu. Pada intinya, sosok seram itu sangat menakutkan. Makanya beberapa waktu belakangan desa Sindang Hulu dan desa sebelah yang berdekatan jadi sangat sepi. Ketika malam datang, penduduk lebih memilih berdiam di dalam rumah, tak akan keluar kalau tak terpaksa. Dan ternyata, menurut warga sepuh yang sudah tinggal di sini puluhan tahun lamanya, kemunculan sosok-sosok seram ini ternyata bukanlah yang pertama kali. Mereka sudah menjadi kisah yang diceritakan lintas generasi secara turun-temurun, dan yang menyeramkan lagi katanya, kemunculannya selalu menjadi pertanda kalau akan ada bencana besar yang menimpa penduduk desa. Maka dari itu, Nenek Sarmi cukup berat untuk menceritakan semuanya kepada Yudar. Dia tidak mau cucunya nanti jadi ketakutan. Lampu kecil berbahan bakar minyak jadi penerangan di ruang tengah. Cahayanya yang redup temaram memberi cukup cahaya bagi penghuni rumah. Yudar sedang asik membersihkan sepedanya, sementara Nenek Sarmi masih sibuk menjahit pakaian yang robek. Beberapa jam setelah makan malam itulah kegiatan yang sedang dilakukan nenek dan cucu itu di dalam rumah. Sementara malam semakin larut, udara juga mulai semakin dingin, suasana desa juga sudah sangat sepi. Sudahlah Dar, besok lagi, ini sudah malam, tidur. Ya Nek, sebentar lagi. Mungkin kira-kira ketika sudah jam 11, Nenek Sami bangkit dari duduknya lalu melangkah ke belakang ke kamar mandi. Sementara itu, Yudar masih saja sibuk mengelap sepedanya di ruang tengah. Cek cek cek. Cek cek cek. Tiba-tiba saja terdengar suara seperti itu. Yudar langsung menghentikan kegiatannya. Celingak-celinguk, ia menajamkan pendengaran. Cek cek cek. Kedengaran lagi kali ini. Suaranya lebih keras, sepertinya sumber suara sudah lebih dekat. Masih sedang kebingungan menerka, tiba-tiba Yudar sudah melihat neneknya sedang berdiri di pintu ruang tengah. Sudah Yudar, matikan lampu lalu masuk kamar. Nyaris berbisik, Nenek Sarmi berkata seperti itu bergegas. Yudar menuruti perintah dari neneknya. Yudar menempati kamar depan, sementara Nenek Sarmi di kamar tengah. Kamar Yudar langsung menghadap halaman rumah yang di depannya sudah langsung jalanan desa. Di dalam kamar, Yudar tak langsung tertidur. Dia sama sekali tidak merasa kantuk, bukan tanpa sebab, tapi masih memikirkan tentang suara tadi, suara yang sebelumnya sudah pernah ia dengar waktu ia masih kecil. Jadi sebenarnya dia sudah tahu sosok apa yang menimbulkan suara seram itu. Di atas kasur kapuknya, Yudar merasa kalau malam yang sudah sepi jadi semakin sepi. Tiupan angin di luar terdengar menerpa pepohonan. Desa ini mulai mencekam, entah karena apa. Semakin larut, sudah sedikit lewat tengah malam, namun Yudar masih saja terus terjaga. Tiba-tiba saja terdengar suara lolongan panjang anjing hutan dari kejauhan yang memecah kesunyian, menambah seram keadaan. Angin yang tadinya bertiup pelan berubah beranjak jadi agak kencang. Suara pepohonan di luar terdengar keras tertiup. Mulai muncul kecemasan. Yudar sempat berpikir untuk tidur di kamar neneknya saja kalau nanti rasa takutnya tak terkendali lagi.
Ketika suasana semakin mencekam, tiba saja Yudar mendengar suara "Tss, tss." Kira-kira seperti itu berdesis dan sepertinya berasal dari luar rumah di jalan desa di depan. Suara apa itu? Yudar bertanya-tanya dalam hati. Terus-terusan terdengar. Yudar semakin penasaran. Tak lama kemudian, akhirnya Yudar memutuskan untuk mencari tahu, berniat mengintip. Melihat keadaan dari jendela ruang tengah, perlahan Yudar mulai melangkah, membuka pintu kamar menuju ruang tengah. Tapi alangkah terkejutnya Yudar ketika dia melihat neneknya berada di ruang tengah. Di dalam gelap, Nenek Sarmi berdiri di dekat jendela sedang mengintip ke arah luar. Nenek lagi ngapain? Suara pelan Yudar memecah sepi. Nenek Sarmi langsung menoleh. Ah, tidak ada. Sudah, ayo sekarang kita tidur saja. Kamu tidur di kamar nenek saja ya. Nenek Sarmi berkata seperti itu sambil berbisik sangat pelan. Yudar menurut. Kemudian mereka masuk ke kamar tengah. Pertanyaannya, apa yang tadi dilakukan Nenek Sarmi di ruang tengah? Apa yang sedang dilihat di luar? Ternyata sama dengan Yudar, Nenek Sarmi juga mendengar suara-suara menyeramkan itu. Tapi bedanya, beliau langsung mencari tahu dengan mengintip dari jendela ruang tengah. Ketika sedang mengintip keluar itulah pada akhirnya Nenek Sarmi menyaksikan semuanya di depan. Beliau melihat beberapa sosok tinggi besar berkelebatan menyusuri jalan. Ada yang berjalan bergerak pelan, ada yang hanya berdiri diam, ada pula yang terbang melayang seperti akan menuju suatu tempat. Nenek Sarmi melihat semuanya, semua pemandangan seram di depan rumahnya sebelum Yudar menegurnya. Gemuruh mulai terdengar. Langit yang sejak tadi sudah kelihatan gelap sekarang makin menghitam. Masih jam 5 sore. Seharusnya matahari masih menyinari dataran bumi, tapi tidak. Kali ini ditambah rindang pepohonan, suasana gelapnya makin menjadi. Kayuhan Yudar pada pedal sepeda semakin cepat sambil sesekali melirik ke atas berharap gelayutan air di awan jangan dulu tumpah. Semoga keburu sampai rumah sebelum hujan. Yudar berharap cemas. Bukan tanpa sengaja. Kalau masih dalam perjalanan pulang ke rumah di penghujung hari seperti ini, memang sudah jadi kebiasaan rutin. Kalau setiap hari Selasa, Yudar menjual hasil kebun ke kota, sekalian juga membeli keperluan rumah. Tapi mungkin hari ini sedikit di luar kebiasaan. Biasanya paling telat jam 4 Yudar sudah di rumah, tapi kali ini kebetulan tadi sempat bertemu dengan teman sekolah dan berbincang hingga lupa waktu. Sudah beberapa kali Yudar berjanji pada neneknya untuk tidak akan pulang terlalu sore seperti ini. Dia berjanji sebelum jam 4 sore sudah sampai di rumah. Tapi ya itu tadi, hari ini Yudar lupa waktu lagi. Akibatnya dia harus menemui jalan pulang berbalapan dengan turunnya hujan. Sesekali kilatan cahaya petir mulai muncul mengagetkan mata. Walaupun hanya sepersekian detik, cukup mengubah gelap menjadi terang. Rentang pandang jadi bisa melihat isi hutan. Tentu saja gemuruh suara petir langsung muncul menggelegar beberapa detik setelah kilatan cahayanya. Yudar jadi makin cemas melihat itu semua. Jalur pulang dari kota ke desa memang cukup menantang. Yudar harus menembus rindangnya pepohonan di hutan pedalaman, ditambah kontur jalan tanah yang banyak tanjakan turunan. Kanan kiri dipenuhi semak belukar yang kadang tingginya lebih dari tubuh orang dewasa. Kalau ditambah hujan, otomatis jalanan akan menjadi licin. Tidak ada angin sama sekali. Semua pepohonan nyaris diam tanpa pergerakan. Sementara langit semakin gelap. Sepertinya awan tak bisa lebih lama lagi menahan air. Benar, akhirnya rintik hujan mulai berjatuhan sedikit demi sedikit. Tetesan air sesekali jatuh di tubuh Yudar. Wajah dan tangan tak tertutup pakaian yang paling pertama merasakan. Mulai gerimis, keluh Yudar. Akhirnya hujan mulai turun ketika Yudar masih jauh dari rumah di tengah hutan belantara. Kayuhan masih tetap cepat, namun kali ini Yudar harus tambah jeli dan berhati-hati karena jalanan mulai basah. Gerimis kecil berangsur berubah jadi agak besar, tapi walaupun begitu Yudar memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan.
Gelapnya keadaan dan situasi yang tidak memungkinkan untuk menyalakan obor membuat Yudar hanya mengandalkan naluri dan ingatan untuk menyusuri jalan, tapi kilatan cahaya petir yang sesekali muncul bisa menerangi gelap sepersekian detik cukup membantu penglihatan. Dan benar, gerimis mulai berubah jadi hujan sedang menjurus besar, buliran air yang sebelumnya kecil berganti jadi guyuran deras. Tubuh dan pakaian mulai basah, namun tak juga menyurutkan niatnya untuk melanjutkan perjalanan. Selama masih bisa melihat jalan, Yudar tak akan berhenti mengayuh sepedanya. Hujan deras, kilatan-kilatan cahaya terus muncul dari langit, gemuruh petir bersautan. Seringkali Yudar menyeka wajahnya, membersihkan mata dari air untuk memperjelas pandangan. Menurut perhitungannya, takkan lama lagi ia sampai di Sindang Hulu. Setelah sudah cukup lama berjalan menembus hutan, makanya dia memutuskan untuk tak berhenti berjalan, untuk berteduh menghindari derasnya hujan. Tapi sepeda tak bisa berjalan cepat ketika hujan lebat seperti ini, tidak mungkin. Sialnya, niat Yudar untuk cepat sampai rumah jadi makin terhambat oleh keadaan hujan bukannya mereda, malah makin besar dan juga deras. Yudar semakin tersiksa, ditambah hari sudah gelap total, dia jadi makin tak bisa melihat jalan. Sampai akhirnya pada satu bagian jalan yang menurun, sepeda terpleset. Yudar jatuh terjerembab, tidak ada luka, syukurlah, tapi memaksa Yudar untuk harus berhenti sebentar. Gila, hujannya deras sekali. Aku jadi tak bisa melihat jalan. Begitu pikir Yudar dalam hati, tapi memang begitu adanya. Keadaannya memang seperti itu, sama sekali Yudar tak bisa melihat jalan. Sepertinya aku harus berhenti sebentar, menunggu hujan sedikit reda. Melihat sekitar, Yudar coba mencari tempat untuk berteduh, tapi tanpa hasil. Di sekelilingnya hanya ada pepohonan. Ya sudah, Yudar akhirnya memilih untuk berteduh di salah satu pohon besar yang jaraknya sekitar 10 meter dari jalan. Kemudian ia berjalan sambil mendorong sepeda menuju pohon itu. Untungnya, di dekat pohon besar ini ada beberapa pohon pisang. Dengan begitu, Yudar bisa mengambil daunnya untuk dijadikan payung darurat. Dalam kegelapan hutan yang sedang hujan lebat, di bawah pohon besar, Yudar berpayung daun pisang. Beberapa saat lamanya Yudar berdiam seperti itu, sambil terus berharap hujan akan reda. Tapi ternyata cukup lama, hujan terus lebat dan malah lebih deras. Mungkin kira-kira 1 jam. Mulai reda, syukurlah. Melihat intensitas air yang turun mulai berkurang, Yudar berniat untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Ia langsung berjalan sambil menuntun sepedanya menuju jalan setapak. Sementara kilatan-kilatan cahaya langit masih sering muncul diiringi gemuruh petir yang suaranya tak sekeras sebelum hujan tadi. Kilatan-kilatan petir yang sesekali muncul itu sedikit memberi penerangan, meluaskan penglihatan jadi bisa memandang agak jauh. Kilatan-kilatan inilah yang akhirnya jadi awal dari pemandangan seram yang akan Yudar lihat dalam beberapa menit ke depan. Ya, pemandangan seram. Ketika sedang berjalan mendekat ke jalan setapak, tiba-tiba saja kilatan cahaya petir menerangi seisi hutan. Keadaan yang gelap pekat jadi terang walau hanya sepersekian detik. Ketika kilatan cahaya menerangi pertama kali, Yudar merasa kalau ada sosok yang sedang berjalan di kejauhan di sisi sebelah kanan dari tempat Yudar sedang berdiri. Tapi saat itu dia belum bisa melihat dengan jelas karena hanya sepersekian detik. Penasaran, Yudar lalu berhenti sebentar untuk coba lebih memperhatikan lagi siapa yang sedang berjalan itu. Mungkin saja itu adalah orang lain yang kebetulan menuju jalan sama dengannya. Yudar berharap seperti itu. Beberapa detik kemudian, kilatan cahaya petir muncul lagi. Kali ini agak lama, 2 atau 3 detik. Waktu yang cukup membantu Yudar untuk melihat dengan jelas. Setelah kilatan itu, Yudar malah kemudian mundur perlahan, menjauhi jalan setapak, mendekat lagi ke pohon besar yang jadi tempat berteduh sebelumnya. Ada apa? Ternyata ada yang membuat Yudar tiba-tiba ketakutan ketika sedang berada di pinggir jalan. Jadi, ketika ada cahaya kilatan petir beberapa detik, Yudar melihat dengan jelas bentuk dari sosok yang sedang berjalan
berjalan itu, sosok itu sangat menyeramkan untuk Yudar. Terlihat dari bentuknya, Yudar merasa kalau dia pernah melihat sosok ini sebelumnya. Sosok tinggi besar, hitam seperti bayangan, ya. Bentuknya sama persis dengan makhluk menyeramkan yang Yudar lihat beberapa hari yang lalu ketika pulang dari rumah Umay. Karena itulah, Yudar jadi sangat ketakutan lalu memutuskan untuk menunda pulang, memilih untuk menjauhi jalan. Sementara hujan masih turun, walau tak deras, Yudar akhirnya kembali berada di bawah pohon besar. Namun kali ini ia berdiri di belakangnya bersembunyi, kelihatan kilat petir. Jadi semakin sering, entah kenapa, cahayanya membuat Yudar bisa terus memperhatikan situasi, mengintip dari balik pohon. Tubuh Yudar gemetar ketika akhirnya tebakan dia sebelumnya ternyata benar. Ada sosok seram yang sedang berjalan menyusuri jalan setapak. Oh bukan. Ternyata sosok tinggi besar itu bukan sekedar berjalan, tapi bergerak melayang. Namun kakinya tetap bergerak layaknya orang sedang melangkah. Kali ini Yudar melihatnya sangat jelas, tinggi besar, mengenakan jubah panjang berwarna gelap, sungguh sangat menyeramkan. Sosok ini bergerak menyusuri jalan menuju desa Sindang Hulu, tujuan Yudar pulang. Gerimis terus turun, kilatan cahaya petir juga masih ada mengiringi pergerakan dari sosok itu hingga akhirnya sosok pertama hilang dalam gelapnya hutan, hilang dari pandangan. Sosok pertama, ya, ternyata beberapa meter di belakang sosok seram tadi ada sosok berikutnya dengan bentuk yang sama, tinggi besar, hitam seperti bayangan, berjalan melayang juga. Yudar semakin ketakutan, namun ia tetap penasaran dan terus mengintip dari balik pohon, mengamati. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah prequel RHDPK part 3 ya teman-teman ya, makin mencekam aja di sini. Ternyata ada sesuatu yang kelam yang terjadi di desa Sindang Hulu, dan di besok part ending ya, part 4 sekaligus ending ini akan makin seru teman-teman, karena disitulah nanti juga akan diketahui apa sih yang melatar belakangi keseraman yang terjadi di situ. Besok pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bri Story atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan buat teman-teman semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Silakan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-temannya yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga yang mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.